Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel kami, channel Lacer Family Product. Malam ini kita coba jawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di pertemuan kemarin. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, baru sempat balas apa yang jadi gelisahan teman-teman, apa yang jadi pertanyaan teman-teman, karena minggu-minggu ini sibuk yang nggak penting, yang nggak bisa ditinggalkan gitu teman-teman. Pertemuan kita malam ini seperti biasanya yang disingkat OPM, obrolan pemuda malam Lacor Family, teman-teman pemuda Lacor Family. Forum ini kita tetap lanjut sebagai wadah belajar bersama, sharing, tukar pendapat, entah itu tentang hukum, sosial, ataupun isu-isu yang ada di sekitar kita. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti akan dibacakan oleh teman-teman sahabat-sahabat Ipan, Udin ataupun Niko. Monggo teman-teman dibacakan yang keras biar teman-teman yang di sana juga biar jelas. Yang pertama pertanyaan dari siapa? Jinggo. Nah, apa? Gimana pertanyaan? Bagaimana kalau perangkat desa terlibat kampanye? Soalnya kemarin pas pilkades banyak perangkat yang terlibat. Oh, bagaimana seumpama perangkat desa terlibat kampanye di pemilihan kepala desa gitu kan? Ya. Oh ya. Jadi gini teman-teman. Sebenarnya kalau secara etis nggak etis sih sebenarnya. Karena pertama sudah mengundang konflik kepentingan dalam suatu keluarga ataupun lingkup pemerintahan desa sendiri. Yang biasanya harmonis, yang nggak harmonis. Yang biasanya kita bangun bersama, biasanya desa itu dibangun bersama, entah itu kepala desanya, perangkat desanya. Akhirnya setelah terjadi saling mendukung antara sama lain, ada sentimen. Seharusnya nggak boleh perangkat desa terlibat kampanye pemilihan kepala desa. Karena apa teman-teman? Misal si perangkat A mendukung calon A dan calon B. Yang ditakutkan ini, oke, kalau misal si perangkat mendukung calon A, si calon A ini memenangkan kontestasi pemilihan pilkades pada di desanya tersebut. Mungkin secara kedepannya, mungkin perjalanan kedepannya aman. Yang ditakutkan ini si perangkat desa milih A ternyata yang jadi B. Ini bahaya. Ini udah nggak pertama mengundang konflik kepentingan, yang kedua nggak ada keharmonisan, dan ini membuka peluang buat perangkat desa terpilih yang bukan didukung oleh perangkat desa sendiri, membuka peluang celah untuk pemberhentian. Karena apa? Sudah memenuhi syarat, merugikan orang lain. Juga diatur dalam pasal 5 Permendagri nomor 667 tahun 2017 atas perubahan Permendagri nomor 86 tahun 2015. Itu juga diatur tentang pemberhentian perangkat desa ataupun pengangkatan perangkat desa. Di situ sudah jelas, lebih baik dihindarilah ada perangkat desa yang kemudian terlibat kampanye pilkades. Seharusnya membangun harmonisasi gimana sekiranya ke depan enak, gak merugikan satu orang lain ataupun orang lain. Itu saja mungkin teman-teman jawaban yang dari Jinggo soal perangkat desa terlibat kampanye pemilihan pilkades. Lebih baik dihindari karena itu juga membuka peluang kepala desa untuk memberhentiannya, itu teman-teman. Sangat-sangat bisa memberhentikan jika kalau sampai perangkat desa tersebut terlibat kampanye pilkades. Pertanyaan berikutnya dari siapa? Coba disebutkan biar orangnya nanti baca dengar. Dari Siti Rohmah. Oh, Siti Rohmah.
Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, 3 pertanyaan. Oke. yang pertama, jam kerja perangkat desa sesuai SOP itu berapa jam ya? Apakah bisa perangkat desa work from home jadi tidak perlu ke kantor? Terus Yang kedua, jika kepala desa memiliki masa kerja 5 tahun, apakah perangkat desa juga demikian? Yang ketiga, misal ada berminat untuk menjadi perangkat desa, lalu bagaimana ketentuan dan tata cara pendaftarannya yang benar? saya coba jawab semampu saya, sebisa saya ya teman-teman. Pertanyaan pertama gimana? Jam kerja Jam perangkat kerja. desa. Sesuai SOP ya. Jadi gini, peraturan pemerintah nomor 11 2014 tentang perubahan nomor kedua atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2014, peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 2014 tentang desa yang menyebutkan penghasilan tetap ataupun siltap. Jadi penghasilan tetap siltap perangkat desa sudah menyamai pegawai negeri sipil di ruang 2. Jadi di sini sudah jelas. Jadi sudah seharusnya perangkat desa sama dengan jajaran pemerintah di lingkungan pemerintah, entah itu jam kerjanya, hari kerjanya sesuai dengan pegawai negeri di ruang 2. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dari jam 7 jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat jam 1 masuk lagi sampai jam 4. Kemudian dari hari Jumat itu jam setengah 8 kalau nggak salah. Kemudian sampai ke jam 12 istirahat, jam 1 lagi sampai jam 4. Itu aturan SOP kalau acuannya peraturan di atas. Karena gajinya udah setara dengan pegawai negeri sipil di ruang 2. Jadi pemerintah sudah bukan nggak main-main lagi tentang peraturan SOP atau sistem kerjanya perangkat desa. Anggaran udah jelas sekian per bulannya. Jadi pemerintah pusat untuk memperdayakan masyarakat di desa, untuk memajukan di desa, bukan hanya main-main lagi, bukan main-main lagi. Jadi sudah saatnya, sudah sepatutnya perangkat desa bersungguh-sungguh dalam kinerjanya, dalam pelayanannya masyarakat. Sudah saatnya ya sesuai aturan yang diberlakukan tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang berikutnya. Masih ada pertanyaan nih. Yang pertama masih. Yang pertama. Ya. Apakah bisa perangkat desa work from home? Itu maksudnya kerja ini dibawa ke rumah, kerjaan rumah mungkin ya. Soalnya saya nggak tahu juga soal bahasa Inggris, tapi saya memahami sedikit. Jadi gini, perangkat desa sendiri itu sebenarnya abdi negara. Abdi negara itu jadi bisa kapan aja, kerja di mana aja, melayani masyarakat kapan aja, itu sepatutnya udah perangkat desa, karena ngomongin abdi negara. Iya, sepengetahu saya itu. Jadi bebas, nggak masalah. Asalkan nanti aturan kerjanya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Kemudian lanjut. Yang kedua ini, jika kepala desa memiliki masa kerja 5 tahun, apakah perangkat desa juga demikian? Sesuai yang saya jelaskan pertemuan pertama, diatur dalam pasal 5 kemarin, pasal Permendagri nomor 67 tahun 2017 atas perubahan Permendagri nomor 86 tahun 2015 tentang pengangkatan ataupun pemberhentian perangkat desa. Jadi kepala desa itu mempunyai masa periodisasi, teman-teman.
Jadi tidak sama. Jadi kalau perangkat desa mempunyai masa periodisasi, kepala desa mempunyai masa periodisasi, masa periode. Masa periode itu dalam jangka satu periode itu 5 tahun. Nah, jadi kalau perangkat desa itu mempunyai nggak sama. Misal sejak peraturan nomor 4 tahun 2000 nomor 6 tahun 2014 sejak ditetapkan, itu perangkat desa salah satu syaratnya yang pertama harus mempunyai ijazah SMA dan sederajat. Yang kedua usia genap diganti itu perangkat desa dinyatakan gugur usia sudah genap 60. Jadi tidak sama teman-teman. Jadi tergantung pengangkatan masa periodisasinya. Apakah sudah saat waktu pengangkatan periodisasi peraturan sudah ditetapkan. Kalau udah peraturan ditetapkan sesuai yang saya jelaskan pertemuan pertama, yaitu mekanisme ataupun syarat-syarat perangkat desa. Jadi nanti kalau misalkan satu periode kepala desa nggak jadi, mencalonkan lagi nggak jadi perangkat desa tetap, karena maksudnya perangkat desa bukan jabatan periodisasi. Jadi gitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga ini, misal ada yang berminat untuk menjadi perangkat desa, lalu bagaimana ketentuan dan tata cara pendaftaran yang benar? Oh, sama peraturan di Permendagri tadi. Saya bacakan aja teman-teman biar lebih jelas, lebih detail tentang pengangkatan perangkat desa. Di bab 2 dalam pengangkatan perangkat desa, bagian 1 persyaratan pengangkatan, pasal 2 ayat 1, perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Berarti desa membuka lowongan jika ada membuka pendaftaran jika emang ada lowongan. Biasanya masa periodisasinya udah habis, masa periodenya udah habis, entah itu udah melampaui batas 60 tahun ataupun emang sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan gitu kan. Kemudian nanti di persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Nah, ini juga diatur yang saya maksud tadi. A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat. B. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun waktu masa pendaftarannya. Kemudian kemudian berikutnya memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Persyaratan khususnya di sini juga sebagai maksud pada ayat 1 adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan yang memperhatikan hak asal usul dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Nah, jadi persyaratan khusus ini yang dimaksud, kita lihat kondisi lingkungan kita, gimana budayanya, kemudian kultur masyarakatnya gimana. Biasanya nanti ada perbu tambahan peraturan bupati ataupun peraturan wali kota. Biasanya nanti ada tambahan khusus. Di persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dalam peraturan daerah. Nanti ada peraturan khusus di daerah yang saya maksud tadi. Nanti yang di pasal 3 kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf D terdiri A. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk. Surat pernyataan, kemudian surat bertakwa kepada Yang Tuhan Maha Esa. Kemudian syarat-syarat ini banyak sebenarnya teman. Salah satunya ijazah, akte, kemudian surat permohonan. Nanti ada penjaringan dari panitia ataupun yang dibentuk oleh kepala desa dari desa gitu. Nanti mekanisme pembentukannya nanti diserahkan ke, biasanya nanti kepala desa membentuk tim berdiri dari seorang ketua
bagaimana struktur pemilihan gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang saya mampu untuk jawab apa yang jadi kegelisahannya teman-teman, apa yang jadi persoalan teman-teman. Tetap saya tunggu komen-komennya, saya tunggu kritiknya teman-teman. Karena kalau nggak ada kritik, seakan-akan kita ini ya sempurna. Kita butuh kritik untuk membangun. Tidak biar forum ini tetap berjalan, biar kita tetap sharing. Jadi teman-teman forum teman-teman pemuda tetap jalan. Oh ya, ada permintaan mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas Karang Taruna. Soalnya kita sini patronnya pemuda semua, jadi kita harus bahas pemuda Karang Taruna itu teman-teman. Karena kebetulan beberapa periode ini kita belum tahu apa itu Karang Taruna di tempat kami. Mungkin itu aja teman-teman, atau ada tambahan? Tidak ada sih. Gimana Den? Tidak ada. Mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf banget. Terima kasih atas dukungannya untuk channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar channel kami berkembang, biar forum ini tetap jalan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.